Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlita Dianmaya. Di sini saya akan mempresentasi bahasa Indonesia yaitu teks laporan percobaan. Yang pertama, apa itu arti dari pengertian teks laporan pekerjaan? Pengertian dari laporan teks laporan pengerjaan yaitu teks yang melaporkan kegiatan percobaan, mulai dari rumusan tujuan sampai pada kegiatan penyimpulan percobaan. Percobaan tersebut dapat berupa percobaan sederhana untuk mendeteksi zat-zat berbahaya pada makanan dan lain-lain. Isi laporan teks percobaan bisa berupa sejumlah fakta dan hasil yang diperoleh melalui percobaan. Terus, apa saja bagian dari teks laporan percobaan? Bagian dari teks laporan percobaan yaitu 1. Tujuan percobaan. Tujuan percobaan yaitu berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan percobaan atau penelitian. Yang kedua yaitu alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan atau penelitian. Yang ketiga, prosedur atau langkah-langkah. Bagian ini sering disebut metode penelitian yang di dalamnya terdapat tempat, waktu, dan objek percobaannya. Yang nomor 4 yaitu hasil percobaan. Bagian ini mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan sesuai tujuan yang dirumuskan. Yang terakhir yaitu latar belakang teori dan daftar pusaka. Latar belakang masalah merupakan alasan penulis memilih masalah yang diuji cobakan. Sedangkan teori merupakan kajian ilmu yang digunakan untuk dasar melakukan percobaan, sedangkan daftar pusaka adalah pustaka buku yang dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam menulis laporan. Terus ini ada materi yang cara menyimpulkan informasi laporan teks percobaan. Cara yang pertama yaitu membaca teks dengan penuh konsentrasi dan dengan teknik membaca cepat. Jadi membacanya itu harus konsentrasi dan tidak boleh bercanda ya. Yang kedua yaitu mencatat kata kunci dan kalimat utama di setiap paragraf. Yang terakhir yaitu menyusun catatan ringkas yang telah dibuat dan dijadikan sebuah simpulan. Terus kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Contohnya yaitu sebagai berikut. Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Terus ada juga contoh satunya. Ikan air tawar banyak diminati konsumen dibandingkan ikan laut. Itu adalah contohnya ya. Yang kedua itu menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Contohnya itu ketika tidak terjadi keseimbangan asupan suatu faktor, pertumbuhan tanaman tidak akan optimal. Terus yang ketiga, kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren seperti konjungsi penyebaban yang berfungsi menjelaskan suatu alasan-alasan, karena, sebab itu, oleh karena itu. Contoh, pola hidup sehat dan makan yang seimbang sangat berpengaruh bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, kedua hal tersebut harus diperhatikan. Terus yang keempat, menggunakan kalimat aktif. Contohnya, kelelawar dapat mendengar suara dari jarak 1 km. Yang kelima itu menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi seperti mengisi, mencangkul, mencampurkan, menyebari, dan mengamati. Nomor 6 yaitu menggunakan urutan kegiatan. Nomor 7 menggunakan kata benda dan frase benda. Nomor 8 menggunakan istilah teknis atau istilah bidang tertentu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.